nama saya Adinda Febrianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ketiga. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak masuk kelas? Ya, jika ada murid yang tidak masuk kelas, kita sebagai motivator harus menanyakan terlebih dahulu apa alasan dari anak tersebut tidak masuk kelas. Apakah terkendala jaringan untuk yang Bimba interview, ataukah sudah mulai masuk sekolah offline. Nah, untuk alasan-alasan tidak masuknya itu bisa kita tanyakan kepada anaknya langsung atau kepada orang tuanya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, jika bimbanya ini bisa secara langsung atau offline, nah caranya itu dengan kita mengajak anak bermain, terus mengajak anak dengan suasana yang menyenangkan, membuat suasana yang menyenangkan sehingga anak akan mudah mengikuti pelajaran dan berhenti dari nangisnya. Nah, jika anak nangisnya ini ngambek atau agak guling-guling gitu, nah mungkin bisa kita diamkan dulu sekitar 30 detikan, lalu kita coba dekati anak, kita tanya pelan-pelan apa yang diinginkan olehnya. Nah, setelah anak sudah agak reda, emosinya sudah reda, anak akan mudah untuk dibujuk untuk bermain sambil belajar kembali. Lalu jika anak yang menangis ini di saat Bimba interview, mungkin bisa kita serahkan kepada orang tuanya. Tapi jika kondisinya masih di dalam ruangan Bimba interview, masih di dalam video call oleh guru, nah mungkin kita sebagai motivator harus bisa mengajak anak, berkomunikasi dengan anak dan membuat suasana mood anak itu kembali lagi dengan cara kita tanya ini apa aja sih kesukaan dia dan apa aja nih yang dia inginkan gitu selama mengikuti kelas di Bimba ini. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, hal ini terjadi untuk Bimba offline. Mungkin caranya untuk yang dilakukan oleh motivator ketika ada anak yang mengganggu murid lain, yaitu dengan cara kita tegur nih anak ini, tapi tegurnya ini jangan sampai membuat anak ini merasa tidak nyaman gitu. Nah, cara kita menegurnya ini dengan baik-baik, seperti dengan mengalihkan fokus anak gitu dengan cara membuat permainan atau tebak-tebakan kata dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang keempat nih, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, jika ada murid yang melamun, kita sebagai motivator mengajak anak untuk kembali lagi bermain sambil belajar. Nah, tanda melamun ini bahwa anak ini bosan selama proses pembelajaran. Maka dari itu, kita sebagai motivator wajib nih untuk membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan. Karena balik lagi ke metode Bimba, di mana dalam membimbing minat belajar dan minat baca pada anak itu, kita harus membuat suasana pembelajaran itu fun learning gitu. Nah, jika anak yang bengong ini, maka kita coba membuat suasana itu menyenangkan dengan cara menanyai kesukaan anak, apa yang diinginkan anak gitu, sehingga anak akan kembali fokus lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Ya, tugas yang dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya itu antara lain melakukan placement test, di mana placement test ini harus dilakukan motivator di awal pembelajaran gitu, terutama untuk murid-murid baru. Nah, dari hal tersebut motivator bisa mengetahui nih seperti apa karakter anak dan seperti apa kemampuan anak, sehingga kita sebagai motivator tahu modul apa yang harus diberikan kepada anak. Begitupun
Begitupun dengan murid yang lama, kita sebagai motivator juga harus melakukan evaluasi setiap minggunya, seperti apa saja modul yang sudah dapat dikuasai oleh anak, apa saja modul yang anak senangi, entah itu modul matematika, baca-bacaan, menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan evaluasi tersebut, kita menjadi tahu nih perkembangannya itu sudah sampai mana gitu kepada anak. Apakah anak ini sudah mampu dalam membaca dan juga menghitung, sehingga bisa lanjut ke modul dengan tahap yang tingkatan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap harinya? Nah, tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap harinya yaitu membimbing anak untuk menumbuhkan karakter minat baca dan juga minat belajarnya, dan melakukan evaluasi afeksi setiap saat, serta selalu memberikan reward 5 menit sekali. Nah, memberikan reward ini hukumnya wajib di Bimba. Kenapa wajib? Karena dengan memberikan reward, anak akan terpancing sehingga menjadi semangat lagi dalam melakukan belajar sambil bermain di Bimba. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, untuk mengetahui karakter dan kesukaan anak, motivator itu harus melakukan pendekatan secara individual. Nah, di mana pendekatan individual ini untuk mengetahui apa saja hal-hal yang disukai oleh anak, seperti apa kemampuan anak, dan bagaimana cara anak dalam memahami sebuah materi. Di sini kita bukan mengajarkan anak, tetapi membimbing karakter minat baca dan minat belajarnya. Maka dari itu, pendekatan individual ini bertujuan untuk mengetahui nih bagaimana kemampuan anak, karakter dari anak, dan apa saja kesukaan dari anak. Ya, ke pertanyaan selanjutnya. Apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba UEO yang harus dicapai oleh motivator? Nah, target suasana dan kegiatan kelas di Bimba UEO yang harus dicapai oleh motivator itu yaitu suasana kelas yang menyenangkan, kegiatan yang fun learning selama proses bermain sambil belajar, dan juga anak harus merasa senang, nyaman, dan bahagia selama proses bermain sambil belajar. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba? Nah, untuk mencapai target atau tugas di kelas Bimba ini, motivator menggunakan berbagai macam cara, yaitu dengan cara metode fun learning, small step system, individual system, dan juga dengan bermain bahasa Bimba, bernyanyilah Bimba, mendongeng, berhitung, dan lain sebagainya. Serta motivator harus pandai dalam memvariasikan berbagai aspek belajar sehingga dapat mengatasi masalah anak yang cenderung lebih cepat bosan. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama dari motivator Bimba yaitu membimbing dan menumbuhkan karakter minat baca dan juga minat belajar pada anak dengan menerapkan metode fun learning, small step system, dan individual system dengan berlandaskan paradigma Bimba. Baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman. Nah, untuk menjadikan suasana di kelas aman, motivator harus bisa mengkondisikan suasana kelas itu menjadi tertib, di mana membuat kelas itu tenang gitu dengan cara main tebak-tebakan atau bernyanyi la Bimba, atau juga dengan berbahasa Bimba, dan berdialog dengan anak tentang apa aja nih yang disukainya. Nah, hal tersebut akan membuat kelas aman. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Nah, untuk menjadikan suasana di kelas nyaman, kita harus
kita harus mengerti anak nih, apa aja yang anak inginkan dan apa yang anak mau, serta bagaimana kemampuan dari si anak ini. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk mau seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita balik lagi ke anak. Nah, di sini hak anak itu bukan belajar, tetapi hak anak itu mendapatkan pendidikan. Nah, balik lagi ke hal tersebut, maka dari itu kita harus menyesuaikan dengan anak. Kita harus bisa mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti kita. Ya, baik, ke poin yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid. Nah, untuk mengasihi dan menyayangi murid, motivator berpedoman pada hak anak, di mana hak anak ini ada dua, yaitu hak bermain dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kita harus bisa nih memenuhi kedua hak anak tersebut, sehingga dengan begitu anak akan merasa dirinya itu tidak dipaksa dalam membaca gitu, dalam mengikuti proses bermain di Bimba ini. Karena di Bimba ini memiliki prinsip yaitu bermain sambil belajar, bukan mengajarkan baca dan menulis, tetapi membimbing minatnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan belajar sambil bermain menyenangkan? Nah, untuk membuat pembelajaran bermain sambil belajar ini menyenangkan yaitu dengan metode fun learning, small step system, dan juga individual system, serta diselingi dengan bermain bernyanyi lagu La Bimba, berdialog, berbahasa Bimba, dan juga bermain tebak-tebakan dan sebagainya. Dan ingat sekali lagi, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita yang harus mengerti anak, apa yang diinginkan anak, bukan apa yang kita mau. Lalu lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, yaitu motivator harus melakukan pendekatan secara individual sistem kepada anak. Nah, biasanya dengan begitu kita akan tahu nih minat anak itu seperti apa, dan juga selama pembelajaran kita tanya nih mau bermainnya itu tentang apa, entah bermain tentang modul-modulan atau berhitung, atau dia misalnya mau bernyanyi atau bercerita, berdialog, atau membuat kalimat dan sebagainya. Lalu pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Nah, untuk hal tersebut, kita sebagai motivator harus selalu melakukan evaluasi afeksi, di mana evaluasi afeksi ini kita lakukan 5 menit, sekitar 10 menit sekali. Nah, dengan melakukan evaluasi afeksi ini, kita menjadi tahu nih, anak ini sudah sampai mana nih tahap perkembangannya gitu. Ya, seperti itu.